Apa kabar para pemirsa? Saya Jonathan. Kini Anda tengah mengikuti Warta Berita PTS. 2 orang polisi meninggal dalam kasus pembunuhan polisi di Tainan akhir bulan lalu. Jaksa menyimpulkan bahwa tersangka bermarga Lin menggunakan cara brutal dan menuntut vonis mati sesuai pidana pembunuhan. Namun tak disangka serangan terhadap polisi terjadi lagi tanggal 7 malam. 2 polisi yang berpatroli di Changhua diserang saat memeriksa seorang pria yang mencurigakan. Untungnya pria tersebut berhasil dibekuk. Tanggal 7 malam, polisi yang berpatroli di perkotaan Changhua melihat seorang pria yang mengendarai motor tanpa masker sambil merokok. Ia dihentikan untuk diinterogasi. Polisi menemukan sejumlah pisau dan barang terlarang di bawah jok motor. Saat hendak dibawa ke kantor polisi, pria tersebut lepas kendali dan menyerang polisi. 8 polisi lainnya tiba dan berhasil membekuk dan membawa pria tersebut ke kantor polisi. 2 pria di Taichung yang sedang minum di bar terlibat cekcok. Polisi yang tiba untuk menyelesaikan perkara diserang oleh salah seorang pria. Setelah disergap dengan air cabai, ia dihakimi sesuai dengan pidana mencederai orang. Tanggal 22 Agustus, Taiwan dikejutkan dengan berita pembunuhan 2 petugas Tainan yang tewas tertikam pisau saat mengejar tersangka pencuri motor bermarga Lin. Kantor Kejaksaan Tainan menyimpulkan tersangka menikam 2 petugas polisi masing-masing 17 dan 38 kali dengan pisau. Ia diadili sesuai pidana pembunuhan, pencurian berat, pembunuhan perampokan berat, dan menghalangi petugas polisi. Ia dituntut vonis mati dan dicabut hak seumur hidupnya. Uji coba lampu berwarna untuk menciptakan lingkungan mengemudi yang berbeda sehingga dapat mengurangi kelelahan visual pengemudi awalnya akan diproyeksikan di atas dinding terowongan Xueshan sejak liburan festival kue bulan. Namun hal ini dikhawatirkan dapat memicu gejala kejang pada penderita epilepsi. Biro Jalan Bebas Hambatan memutuskan untuk menghentikan sementara uji coba proyeksi lampu berwarna dan digantikan dengan lampu berwarna tunggal. Ini adalah proyeksi lampu berwarna yang awalnya akan diuji cobakan selama liburan festival kue bulan di dalam terowongan Xueshan. Proyek ini menggunakan lampu yang dapat berubah warna dan dipancarkan sepanjang 100 meter di atap dan kedua dinding terowongan. Desain ini terinspirasi oleh konsep perubahan musim. Hal ini bertujuan untuk mengurangi kecemasan dan kelelahan pengemudi lewat perubahan warna lingkungan terowongan. 看腻了，看腻了然后又很暗，哦，OK，所以变成彩色，你觉得？很可以。 Proyek peningkatan kualitas pencahayaan pada terowongan Xueshan ini menilai bahwa lingkungan di dalam terowongan relatif monoton, sehingga dapat menyebabkan kelelahan visual pengemudi dalam jangka panjang. Mengadopsi pengalaman dari luar negeri, pihaknya berencana memasang lampu berwarna situasional di salah satu sektor pada 2 arah terowongan untuk tahap percobaan. Namun, konsep ini telah membangkitkan kesangsian bisa memengaruhi kondisi penyakit penderita epilepsi. Biro Jalan Bebas Hambatan akhirnya memutuskan untuk menghentikan sementara instalasi lampu berwarna tersebut. Perusahaan Apple mengumumkan seri iPhone 14 terbaru tanggal 8, menarik versi mini dan mengubah ke versi Plus baru sebanyak 4 model. Namun sesaat sebelum konferensi pers berhasil mengumumkan penangguhan penjualan iPhone 12 dan ponsel baru Apple berikutnya dengan alasan Apple tidak menyertai alat charger yang dinilai merupakan diskriminasi terhadap konsumen. Ponsel Apple seri iPhone 14 diluncurkan secara resmi dalam konferensi tanggal 7 waktu Amerika. Berbeda dari sebelumnya, versi mini kali ini telah dibatalkan diganti dengan versi Plus baru dengan layar besar 6,7 inci. Meskipun dibandingkan dengan iPhone 13, ini hanyalah merupakan perubahan minor dengan daya piksel lebih tinggi dan papan poni yang lebih kecil di bagian atas layar, namun penambahan fungsi deteksi kecelakaan dan layanan darurat SOS satelit memungkinkan pengguna untuk meminta bantuan di lingkungan tanpa akses internet. Today, we are announcing a groundbreaking new service for iPhone, Emergency SOS via satellite. Pengguna di Amerika dan Kanada dapat mulai menggunakan layanan gratis untuk 2 tahun pertama ini pada bulan November. iPhone 14 dijadwalkan akan diluncurkan tanggal 16. Taiwan merupakan area pemasaran pertama, namun harga jual lebih mahal $2.000 Taiwan dibandingkan generasi sebelumnya. Produk lainnya mencakup jam tangan pintar Apple Watch dan earphone baru AirPods Pro 2. Namun pemerintah Brasil tanggal 6 mengumumkan penangguhan penjualan iPhone 12 dan produk selanjutnya karena tidak dilengkapi alat charger. Departemen Yudikatif juga menjatuhkan denda sebesar 2,38 juta dolar Amerika terhadap perusahaan Apple. Mereka tidak dapat menerima keputusan Apple untuk tidak menyertai alat charger dengan alasan mengurangi emisi karbon yang dinilai merupakan diskriminasi konsumen. Para pemirsa sekalian, sekian Warta Berita dari PTS. Kita soal lagi di pekan depan. Sampai jumpa.